Happy betul Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin. Beliau sampai buka baju dan melemparkannya kepada massa buruh yang hadir yang seringkali berteriak Prabowo, Prabowo, Prabowo. Tapi ada yang menarik dalam pidato Presiden Prabowo saat memberikan salam penghormatan khususnya kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto. Bercandaan recehan tapi pesannya cukup mendalam, yakni soal nama Kapolri yang ada Prabowo-nya dan nama Panglima TNI yang ada Subianto-nya. Sementara Presiden kita bernama Prabowo Subianto pula. Saat itulah Presiden Prabowo nyeletuk, wah ini alamat nggak diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima TNI-nya. Di samping Panglima TNI, terlihat berdiri tegak Menhan Syafri Samsudin, kawan setia sang presiden yang selalu waspada dalam segala situasi. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Kita semua tahu candaan receh Presiden Prabowo soal nama Kapolri yang ada Prabowo-nya dan nama Panglima TNI yang ada Subianto-nya itu sudah lama terdengar, bahkan sejak Prabowo belum menjadi presiden. Tapi kenapa pula candaan receh itu kembali diulang saat acara peringatan Hari Buruh itu? Agaknya pesan dari candaan receh itu bukan pada candaannya, tapi pada celetukan di ujungnya. Wah ini alamat nggak diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima TNI. Kita tahu sehari dua hari sebelum peringatan Hari Buruh itu terjadi mutasi besar-besaran di jajaran petinggi TNI. Yang paling disorot siapa lagi kalau bukan Letjen TNI Kunto Arief-Wibowo, putra Tri Sutrisno. Ia dicopot dari jabatannya yang baru saja dijabatnya. Pencopotan ini seperti pukulan telak terhadap Tri Sutrisno yang ikut meng-ACC usulan agar Wapres Gibran dicopot. Tiba-tiba saja sehari setelah peringatan Hari Buruh itu, setelah candaan receh Presiden Prabowo dalam pidatonya itu, pencopotan Letjen Kunto Arief-Wibowo, putra Tri Sutrisno, direvisi. Ini baru pula terjadi dalam sejarah TNI kita. Seorang jenderal yang baru saja menjabat dicopot, lalu dalam 2 kali 24 jam, jabatannya itu dikembalikan lagi ke tempat semula. Memang tak hanya Letjen Kunto Arief-Wibowo saja yang jabatannya dikembalikan lagi alias tak jadi dicopot. Ada 7 jenderal yang bernasib sama, tapi orang tak akan peduli dengan jenderal lainnya itu. Orang hanya menyoroti Letjen Kunto Arief-Wibowo, putra Tri Sutrisno, yang menyetujui usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wapres Gibran dicopot. Tiba-tiba dicopot juga, lalu tiba-tiba lagi jabatannya dikembalikan lagi ke tempat semula. Berarti situasi di balik layarnya ketika itu begitu tegang dan panas. Apapun alasan pihak TNI dengan pencopotan yang tiba-tiba itu dan revisi yang tiba-tiba itu pula tak bisa lagi dijadikan pedoman, dirapi-rapikan serapi-rapinya, dibagus-baguskan sebagus-bagusnya, tak akan lagi didengarkan. Itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya bukan lagi apa yang dikatakan, tapi justru apa yang tidak dikatakan. Candaan receh Presiden Prabowo pada Hari Buruh itu bukan candaan biasa. Pesannya justru dibalik itu, bahwa Kapolri dan Panglima TNI bukan tak akan diganti-ganti, melainkan bisa diganti kapan saja kalau Presiden mau. Pesan itulah yang ditangkap Panglima TNI Agus Subianto yang berdiri di samping Menhan Syafri Samsudin, kawan setia sang presiden, sehingga terjadi revisi atas mutasi besar-besaran itu seperti tak disetujui oleh presiden.
Baik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bisa dikatakan adalah orangnya mantan Presiden Jokowi. Keduanya dilantik di era Presiden Jokowi. Bahkan Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri termuda dan terlama dalam sejarah kepolisian, baru memasuki usia pensiun 2027 nanti. Sedangkan Agus Subianto tahun ini sudah memasuki usia pensiun. Tapi entahlah apakah akan diperpanjang dengan undang-undang TNI yang baru atau tidak. Pandai betul Presiden Jokowi menyusun puzzle-puzzle politiknya yang seperti itu. Terkesan seperti kebetulan saja, tapi rasanya mustahil tak dipikirkan secara mendalam. Langkah politik Jokowi terlihat tak hanya pada saat itu saja, tapi jauh ke depan, termasuk Gibran melenggang menjadi wapres. Gibran pastinya tak akan dilepaskan begitu saja. Sulit untuk tak menduga respon cepat yang terjadi di tubuh TNI itu awalnya dari usulan para purnawirawan agar Wapres Gibran dicopot. Jejaring mantan Presiden Jokowi masih terlihat aktif. Percis saat Lebaran dulu, Presiden Prabowo diam-diam bertemu Megawati di Tengku Umar, lalu keesokan harinya Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berserta menteri-menterinya tiba-tiba berlebaran juga ke Solo menemui Jokowi. Bahkan menteri-menteri itu dengan tegas dan bangga mengatakan bahwa Jokowi masih bosnya. Kalau ini masih bisa berdalih lebaran, tapi kalau mutasi besar-besaran di tubuh TNI itu yang tiba-tiba dan tiba-tiba juga direvisi, dalihnya sungguh sangat sulit. Sejarah belum pernah juga mencontohkan hal yang seperti itu. Sebagaimana dulu Jokowi merapikan orang-orang terdekatnya, mestinya itu pula yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Loyalitas ganda memang akan sangat merusak.